Kenapa Tuhan tidak mau set pikiran manusia dengan program tertentu, seperti Siri atau Google yang bisa ditanya atau disuruh apapun, sehingga manusia terprogram berbuat baik, sehingga tidak ada kejahatan di dunia ini. Allah tidak mau kita menurut seperti bangkai, karena Tuhan membangkitkan kita dari status orang mati. Tuhan juga tidak mau kita menurut seperti budak. Tuhan mau kita menjalankan kehendak-Nya sebagai sahabat. Ini adalah inti kehidupan surgawi, bukan sekedar siapa kuat, siapa lemah. Baik banget ya Allah perjanjian kita. Segera teman-teman, ikuti apa yang terjadi dengan dua nabi besar ini, Elia dan Elisa. Silahkan. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, supaya Tuhan menuntun dari waktu ke waktu yang kami lalui ini, untuk kami boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami paham, kami senantiasa boleh melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Elisa diberikan satu kesempatan oleh Tuhan untuk menyaksikan tuannya, yaitu Nabi Elia, terangkat ke sorga dengan dijemput menggunakan kereta berapi serta kuda berapi. Elisa dengan jelas melihat dengan matanya sendiri bagaimana Elia terangkat ke sorga. Artinya bahwa di situ Elisa sedang melihat bagaimana kekuatan dan kuasa Tuhan serta kemuliaan Tuhan saat Elia terangkat ke sorga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya ini menjadi satu sukacita buat Elisa ketika diberikan satu kesempatan semacam itu. Tetapi sekaligus Elisa mengalami kesedihan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena memang faktanya Alkitab mencatat Elisa merobek jubahnya menjadi dua bagian. Itu menunjukkan satu kesedihan di dalam hidup daripada Elisa. Kenapa Elisa sedih? Bukankah itu yang akan dipertanyakan? Elisa tentunya sedih karena Elia pernah mengatakan bahwa Elia akan senantiasa menyertai Elisa. Tetapi faktanya atau kenyataannya, hari itu Elia terangkat ke sorga dan tidak pernah ada mendampingi Elisa. Yang kedua, Elisa beranggapan bahwa Roh Allah tidak ada lagi pada orang Israel. Dan firman Tuhan itu tidak akan tersampaikan kepada orang Israel. Itulah yang menjadikan Elisa mengalami kesedihan. Tetapi bersyukur bahwa Elisa tidak terus larut di dalam kesedihan. Karena Elisa teringat akan perkataan Elia. Jikalau engkau bisa melihat aku terangkat ke sorga, maka permintaanmu, yaitu roh yang 2 kali lipat itu, akan menjadi bagian dalam dirimu. Hari itulah Elisa kembali terhibur dan boleh dikuatkan untuk melangkah menuju ke Yeriko, melayani bangsa Israel, serta melayani Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu juga Elisa sekarang mempunyai pemikiran bahwa firman Tuhan itu akan terus-menerus boleh disampaikan kepada orang Israel. Dan roh Allah itu tidak meninggalkan umat Israel. Karena roh Allah itu sudah memenuhi kehidupan daripada Elisa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya engkau bertanya-tanya, apa ya beda daripada Elia yang memberikan roh 2 kali lipat itu dibandingkan dengan Kristus yang memberikan rohnya ketika dia terangkat ke sorga? Tentunya sangat berbeda. Sebenarnya dalam cerita firman Tuhan hari ini, bukan
Elia yang memberikan roh 2 kali lipat kepada Elisa. Tetapi sebenarnya adalah Allah sendiri atau Kristus sendiri yang memberikan roh Allah itu kepada Elisa. Bagaimana dengan Yesus Kristus yang terangkat ke sorga? Yesus Kristus karena dia adalah Allah, dia bisa memberikan rohnya kepada seluruh umat tebusannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, inilah perbedaan. Elia tidak punya kemampuan. Elia tidak bisa memberikan roh Allah. Tetapi Yesus Kristus bisa memberikannya. Ketika Elisa sadar bahwa dirinya sekarang sudah punya roh Allah dalam dirinya, maka Elisa akan segera menuju ke Yeriko. Ketika Elisa berjalan mendekati sungai Yordan, di situ Elisa melihat jubah daripada Elia dan segera diambilnya. Sambil dipukulkannya jubah itu ke air sungai Yordan, saat itu juga Elisa berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Maka dipukulkannya juga jubah itu kembali ke air itu. Dan air sungai Yordan itu terbelah menjadi 2 bagian. Maka terlihatlah dasar sungainya yang kering tersebut. Maka Elisa segera menyeberang untuk menuju ke Yeriko. Ketika ada rombongan 50 nabi yang dari Yeriko itu melihat dari jauh, maka rombongan nabi itu berkata, "Roh Elia telah hinggap kepada Elisa." Dan saat itu maka rombongan nabi ini segera mendatangi Elisa dan sujud menyembah kepada Elisa sebagai satu bentuk hormat sebagai tuannya yang baru karena Elia sudah naik ke surga. Ketika rombongan para nabi yang berjumlah 50 orang itu sudah mendekat kepada Elisa, mereka berkata, "Kami ini 50 orang hamba daripada tuanku. Kami ini mempunyai ketangkasan. Izinkan kami untuk pergi mencari tuanmu Elia yang terangkat ke sorga itu. Jangan-jangan ketika dia terangkat ke sorga, dia terlempar di salah satu bukit ini atau di salah satu lembah ini." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah Elisa langsung mengizinkannya begitu saja? Tentunya tidak, karena Elisa yakin Elia sudah naik ke sorga. Tetapi semua rombongan nabi tersebut yang berjumlah 50 itu mendesak Elisa sambil mempermalukan. Elisa mengizinkan, silakan saja cari. Tetapi setelah 3 hari mencari, rombongan para nabi ini tidak menemukan Elia. Dan mereka memberi laporan kepada Elisa. Dan Elisa menjelaskan bahwa memang Elia sudah naik ke surga. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur bahwa Allah mengasihi umat Israel. Allah masih menyayangi umat Israel. Sehingga Allah memakai Elisa dengan dilengkapi roh Allah untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan bagi umat Israel. Bagaimana dengan kau dan aku hari ini? Kita sangat bersyukur bahwa ketika Yesus naik ke sorga, Yesus tidak begitu saja meninggalkan kita. Tetapi Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi seluruh anak-anaknya, yaitu umat tebusannya dengan Roh Kudus. Supaya dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita boleh mempunyai kekuatan untuk taat menjalankan firman Tuhan. Dan kita juga mempunyai kemampuan, kekuatan untuk melayani umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Serta menjadi berkat buat banyak orang. Dimanapun berada, siapapun mereka, apapun agama mereka. Supaya dunia ini tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang Engkau sediakan bagi kami
Sehingga kami pada hari ini boleh mengerti bahwa ketika Tuhan memenuhi kami dengan Roh Kudus, itu bukan untuk kami nikmati secara pribadi, tetapi Tuhan melengkapi kami, memenuhi kami dengan Roh Kudus, untuk kami boleh melayani saudara-saudara seiman kami yang ada dalam dunia ini, dan juga menjadi berkat buat banyak orang yang ada dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, Alkitab mengajarkan banyak hal, antara lain tentang serah terima jabatan nabi. Penekanan yang diajarkan adalah roh nabi senior hingga pada nabi junior. Elisa juga mengambil jubah Elia, kemudian memukulkannya di sungai Yordan. Kali ini ada mujizat lagi. Air sungai Yordan bisa terbelah jadi 2. Wow, Tuhan bijaksana sekali. Puji Tuhan, karena Kristus yang memiliki kuasa untuk memberikan 2 bagian roh kepada Elisa agar ia jadi utusan Allah di antara bangsa Israel. Kita jadi semakin kagum terhadap firman-Nya. Bacalah dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 25. Sampai besok.